Nah selanjutnya nih Kak, nanti Ya. bakal ada sharing session lagi. Jadi Sharing kakak-kakak session. dipahami lagi ya. Boleh. Jadi ini bakal ada pembicara Om Pei Parental dan, Dan Udin Udin Elnos. Elnos yang dari Yogyakarta. Oh Jogja. Kemudian moderatornya Yana Gogarmen. Gogarmen. Ya, dipersilakan dan sepenuhnya untuk acara sharing session kami serahkan ke moderator. Dipersilakan. Tepuk tangan juga untuk pembicara Om Pei Parental dan juga Udin Elnos, kemudian moderator Yana Gogarmen ya, yang hari ini akan memberikan ilmunya juga, pengalamannya juga untuk kita semua. Dan sekali lagi saya serahkan untuk acara sharing session kami serahkan sepenuhnya ke moderator. Terima kasih. Wah, suara sebelah sini nih lebih bersemangat. Sudah makan ya, sini belum. Oke Mbak Bella, aku minta ditemenin dong. MC-nya mana? Boleh, yang cewek aja ya. MC. MC saya sama cewek. Kamu katanya nggak mau yang cowok mah. Iya, berdua aja Mas. Karena kalau bertiga yang ketiganya setan. Baik, aku temenin di sini deh. Mbak, ini kan teman-teman belum bersemangat nih. Iya. Kita stretching dulu boleh nggak? Semangat dong. Ada yang sibuk main HP kita di sini. Oke. Jangan sibuk main HP dulu ya. Di sini kita harus semangat dan fokus, ya enggak? Sip. Sip. Nah teman-teman, sebelum kita mulai kita berdiri dulu yuk, kita stretching dulu. Berdiri. Ayo teman-teman, yang ganteng, kita kakak-kakak stretching yang dulu cantik. sebentar. Wih, ya Allah, aku suka di sebelah sini langsung berdiri lu. I love you. Oke, berdiri kita dong. berdiri dulu sebentar. Kakak-kakak yang cantik, yang Teman-teman, ganteng. ini jam-jamnya rawan Mbak Bella. Biasanya jam-jam segini tuh ngantuk, kita stretching dulu ya teman-teman. Mbak Bella, saya boleh mic-nya dideketin ke saya? Oh boleh, siap. Teman-teman, sini. Kita angkat tangannya ke atas. Ke atas. Oke, lurus ya. Kita putar. Lalu dikedepankan. Tangan kanan dimasukkan begini. Oke, jempolnya ke bawah. Ulang ya. Ini dimasukkan jempolnya ke bawah. Ditekuk, masukkan ke bawah. Lalu hitungan ketiga kita putar. 1, 2, 3. Iya, nggak pada bisa Mbak. Kamu bisa nggak Mbak? Aduh, gimana tuh ya? Sekali lagi ya. Tangan dikataskan. Diturunkan ke bawah. Dimasukin. Jempolnya ke bawah Mbak. Oke. Nggak pada bisa. Oke teman-teman, thank you. Baik. Please dong yang di belakang bisa maju ke depan, bantu penuhi tempat duduk yang kosong di depan. Iya, Karena kalau yang kosong biasanya siapa yang nempatin Mbak? Hantu. Hantu ya? Iya. Ya silakan teman-teman. Kayaknya sukanya yang di pojok-pojok tuh. Ya. Sukanya ya. Pengalaman kayaknya pojok-pojok Mbak Waduh. Bella. Oke teman-teman, Bismillah. Mbak Bella, thank you ya sudah bantu kita untuk ice breaking buat teman-teman. Oke, alhamdulillah hari ini kita berkumpul di acara Sensasi Nagari Seniman Sablon se-Indramayu. Dan teman-teman, ini hari yang luar biasa karena saya banyak keliling di teman-teman sablon bahwa untuk komunitas sablon di daerah pesisir, ya daerah-daerah Pantura, ini sensasi ini saya sudah mengikuti eventnya yang kedua kali. Yang pertama di gunung, betul ya? Yang kedua hari ini, yang di gunung saya waktu touring gagal sampai karena Vespa saya trouble. Tapi hari ini saya datang dan ini eventnya menurut saya luar biasa sekali. Tepuk tangan dong buat panitia. Keren ya. Dan setahu saya ini door press ya Mbak Bella ya. Ini ada door press motor. Dan teman-teman, door press ini saya nggak tahu nanti teknisnya seperti apa. Bisa jadi ini adalah pertanyaan dari sesi sharing yang akan dilakukan pada 2 sesi kali ini. Jadi please teman-teman dengerin sesi sharing ya, bisa jadi itu menjadi pertanyaan untuk bisa mendapatkan door prize. Sepakat ya? Oke, untuk hari ini kita akan kedatangan 2 pembicara hebat. Yang pertama itu dia orang asli Indramayu sebenarnya. Lalu pada saat dia berkarir di Indramayu kurang bersinar sehingga dia hijrah ke Yogyakarta gitu ya. Dan di Yogyakarta teman-teman tidak ada yang tidak kenal dengan Udin Elnos. Kita tepuk tangan buat Udin Elnos. Silakan Mas Udin. Ini namanya Ainudin siapa? Ainudin doang. Oke. Tolong musik reggae-nya dong disetel. Halo bro, sehat ya? Oke, satu lagi, silakan duduk. Satu lagi, ini kalau saya bilang ini kita kedatangan pelaku sablon import ya. Wah dia sudah
bukan cuma keliling Indonesia, tapi dia sudah keliling dunia, bahkan belajar sablon tuh nyampe ke Jerman gitu ya, dan pertukaran ilmu sablon sampai ke Jerman. Saya belum. Saya cari contekan dulu namanya, karena namanya rada susah. Sebentar. Namanya adalah Fairly Mavic Musadi atau Ompey Parental. Silakan Ompey. Tepuk tangan teman-teman. Nah ini bisarnya kalau ketemu bahasa gini, yo man, yo what's up bro. Oke, tepuk tangan buat Ompey. Silakan Ompey di sebelah sana Ompey, tengah Ompey. Oke teman-teman, sudah siap untuk dengar sharing session kita pada hari ini? Kalau siap, angkat jempolnya dong. Siap? Coba, sensasi? Perasaan dulu sensasi, uceng. Enggak gitu ya, Bang Otoy. Udah ganti setiap tahun ya. Oke. Baik teman-teman, ini sudah ada 2 pembicara hebat. Menurut saya mereka hebat banget karena di Yogyakarta kalau Udin ini sebagai salah satu senior ya kalau saya bilang, karena memulai bisnisnya juga sudah cukup lama dan banyak banget teman-teman itu yang datang ke Yogyakarta, teman-teman sablon atau siapapun gitu pasti mampir ke tempat beliau. Nah, gimana? Wih, exactly itu orang Gunung Kidul kayaknya yang ngomong. Oke, Mas Udin, mic-nya dong dipegang Mas. Boleh sebelum kita bahas tentang bisnisnya, karena kita sesi pertama ini tentang manajemennya teman-teman. Jadi silakan Mas Udin, saya kasih waktu 2 menit, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Silakan memperkenalkan dirinya dengan jelas. Dengan waktu 2 menit ini teman-teman harus sudah tahu siapa itu Mas Udin. Silakan, 2 menit dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih Kang Yana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekali lagi ya, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sensasi yang udah menyelenggarakan acara ini. Perkenalkan, nama saya Ainuddin, dipanggilnya Udin. Kalau di Indramayu saya dipanggilnya AA. Saya kelahiran di daerah Slieg, di Kecamatan Slieg, Blok Tempel. Setelah itu, bukan saya berkarir dulu di sini, justru saya menimba ilmu ke Yogyakarta waktu itu. Dan sampai betah di Yogyakarta, sampai punya istri orang sana. Akhirnya saya buka usaha juga di sana. Tetapi biasalah rutinitas setiap 1 tahun sekali mudik. Apalagi sekarang ada hubungan silaturahim ya sama teman-teman sensasi seniman sablon se-Indramayu, yang itu mengeratkan lagi untuk saya secara pribadi dan hampir 97% ya tim saya itu orang Indramayu. Seperti itu. Tepuk tangan dong. Mana tim Elnos? Oh itu. Terus madang urung ya, kok lemes sih. Tim Elnos mana? Oke, terima kasih seperti itu Kang Yana, dan sekali lagi buat teman-teman sensasi, terima kasih banget, istimewa. Sensasi abadi. Mas 30 detik lagi. Kurang. Oke, 30 detik lagi terakhir ya. Buat teman-teman, saya punya quotes yang bagus dari orang lama. Kaifa akhafu minal fakri wa ana Abdul Ghani. Ingat kata-kata itu. Bagaimana saya takut tentang kemiskinan, tetapi saya adalah hamba dari Sang Maha Kaya. Seperti itu. Amin. Mantap. Rupanya tipikal manusia itu seperti odol teman-teman, dipencet baru keluar. Giliran dijelaskan 30 detik lagi, quote-nya keluar, quote of the day. Makasih Syekh. Oke, lanjut. Yang kedua, Ompey. Yo. Silakan Ompey. 2 menit dari sekarang. 2 menit panjang loh, jadi saya basa-basi aja dulu ya kan. Iya, silakan. Perkenalkan, saya duduk aja ya, nggak apa-apa ya. Perkenalkan, nama saya Fairly Mavic Musadi, dipanggilnya Ompey dari Parental T-shirt Company. Saya nyablon itu 2003, 2001 saya bikin clothing, tahun 2000 saya bikin yayasan. Jadi bisnis utama saya zaman dulu adalah yayasan dulu Kang Yana. Baru saya buka clothing, baru saya buka sablon clothing ancur. Baru saya buka apa namanya? Ya pada akhirnya 2007 saya bikin clothing bayi. Nah, tapi sekarang fokusnya emang di apa namanya? Sablon lah, utama di sablon sekarang. 1 menit 45 detik lagi Ompey. Wah, panjang banget ya. Ada yang mau nanya nggak?
Oke, apa ya? Aduh, di menit kayak gini justru jadi bingung saya nih. Lihat nih grogi saya. Jarang saya grogi. Indramayu aja saya grogi nih. Oke, apalagi dong? Nah, cerita dikit tentang dulu ke Jerman belajar bareng teman-teman sablon di sana itu gimana perkembangannya? Terbalik sih, saya di Jerman ngajar sablon Indonesia. Wih, tepuk tangan teman-teman. Ngajar ya? Ngajar, bukan di YouTube, itu saya juga di Facebook, saya sebagai pengajar. Oke, saya tekankan nih, berarti secara kualitas teknik sablon Indonesia, menurut Om P yang sudah keliling Indonesia itu jauh lebih baik. Edannya karena apa? Alat-alat kita sederhana banget. Oke. Orang-orang lain mikirnya kita harus pakai automatic press, harus pakai rotary yang gede dan lain-lain. Indonesia dengan papan banting, dengan meja palet, dengan meja Smackdown ya? catbox, Smackdown palet. Itu bisa simulated thruster yang edan lah gitu, dan bukan hanya di 1-2 tukang sablon di seluruh Indonesia itu. Oke, aplaus teman-teman dong. Rupanya di Indonesia itu dengan alat sederhana, kalau kita taunya papan banting ya, kalau istilahnya Om P ini smackdown palet. Ya, biar ini catchy. Oke, perkenalannya cukup Om P. Siap. Oke teman-teman, kita mau gali apa nih dari mereka? Kita akan gali, temanya adalah tentang manajemen ya teman-teman. Kalau kita bicara manajemen ini asal katanya itu dari manage, artinya mengatur. Nah dari dua pembicara ini kita akan mendapatkan dua materi yang berbeda. Kalau nanti dengan Mas Udin kita akan bahas tentang manajemen produksi, tapi dari Om P kita akan gali bagaimana manajemen dari bisnisnya. Nah karena rata-rata teman-teman sablon memulai sablon ini tanda kutip kecelakaan, tidak sengaja, belajarnya otodidak, learning by doing, maka kita akan coba dengar sharing dari Mas Udin, gimana sih dulu awal muasalnya buka, Mas Udin, tentang manajemen produksi yang semuanya serba otodidak dengan alat yang sederhana, dengan sekarang yang kita tahu di Mas Udin secara manajemen produksi sudah bagus, itu tolong diceritakan bagaimana waktunya 10 menit, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, silakan. Oke, baik, terima kasih Kang Yana. Buat kita semua ya bareng-bareng, berawal nyobi ya, yang namanya usaha sablon itu sampai saat ini saya lihat juga masih banyak ilmunya itu ilmu nanya seperti itu. Sama seperti saya tarik 5 tahun ke belakang itu nyablon, nanya bagaimana caranya, bagaimana beli tintanya di mana, beli kainnya di mana, alatnya di mana, itu masih banyak nanya. Dengan 5 tahun dari dulu ke sekarang di 2023 nggak usah banyak nanya karena toko kain ada di depan, booth, toko cat, equipment apapun ada. Nah, apalagi ditunjang dengan teknologi ya, YouTube misalnya, TikTok, Twitter, banyaklah edukasi di situ. Sedangkan 5 tahun ke belakang itu hal-hal seperti itu masih susah ya. Akhirnya berkembanglah dengan beberapa komunitas dan saya tergabung di komunitas sablon Jogja ya, di KSJ itu banyak sharing, banyak diskusi, sampai lupa istri. Iya kan? Jarang tidur cantik sama istri itu. Ya buat teman-teman karena diskusi ya. Jadi di awal mula kendala saya dalam berbisnis atau nyobi dalam usaha sablon adalah keuangan. Dan itu ya saya berbagi ya buat teman-teman, jangan sampai uang pelunasan, uang DP itu dipakai jadi satu laci atau satu saku, yang mana uang itu tuh jadi uang semuanya, uang jajan, uang beli rokok, uang beli makan, uang beli kain, beli tinta, itu jadi satu, dan itu kacau. Tumbuh kembangnya sebuah perusahaan itu akan susah ketika manajemen dalam kedisiplinan uang itu masih berantakan. Seperti itu Kang Yana. Udah 10 menit. Belum. Diproduksinya gimana? Tadi kan penjelasannya luar biasa tuh tentang DP. Kalau diproduksi gimana? Tentang reject. Nah seperti itu. Akhirnya ketika tumbuh kembangnya perusahaan ini kurang secara finansial, hambatannya adalah equipment. Alat-alat sablon kita nggak bisa upgrade yang mengikuti kemampuan vendor untuk menggarap orderan ya. Jadi teman-teman juga saya yakin merasakan pakai hot gun semua, hot gun ya. Terus kesini ada curing, entah didorong, terus otomatis yang masih diangkat-angkat, otomatis lagi, automatic malah, yang jalan sendiri di atas meja. Sampai sekarang tinggal enter DTF kan nih, seperti itu. Jadi kalau kita diam di tempat meneng baik, cicing wae gitu,
nggak bakal bisa berkembang gitu, susah. Jadi banyak fasilitas yang dari entah teman-teman komunitas, teman-teman vendor, seperti Sensasi yang saya lihat kekompakan, kesolidan, saling sharing, diskusi, bahkan saya dengar itu ada kelas atau ada diskusi yang memang dibangun untuk mengupgrade keilmuan, dan itu saya sangat setuju karena hal kayak gitu juga saya kerasa di Jogja itu, di komunitas sablon Jogja banyak hal yang saya dapatkan untuk mengupgrade, untuk membuat vendor kita itu bisa tumbuh kembang dengan cepat. Saya rasa dengan 5 tahun lah, serius ya, 2 tahun itu anggap aja hobi, seneng-seneng. 3 tahun saya mulai serius 2017, sekarang 2020 ya, berarti 3 tahun sengaja 2003 5 tahun ya. Alhamdulillah sudah bisa memberikan efek positif minimal ke saudara-saudara sendiri, SDM sendiri. Dan jangan lupa yang saya rasakan adalah SDM itu adalah aset yang paling istimewa. Seperti itu Kang Yana. Oke, tepuk tangan dong buat Mas Udin. Oke, Mas, aku mau tanya nih. Sekarang kan kemarin ya 2020 tuh eranya cukup luar biasa gitu ya buat kita para pelaku industri. Nah, yang saya mau tanyakan, di titik terendah apa sih hal yang tersulit dalam memanage vendor produksi itu? Yang paling tersulit banget kalau menurut Mas Udin? Yang paling sulit itu manajemen SDM di produksi ya. Kalau manajemen alat gampang, tinggal hitung kalkulasinya untuk meja afdruk, curing. Nah, untuk ngitung kalkulasi otaknya SDM ini susah. Tapi saya punya resepnya kan. Coba teman-teman lakukan. SDM itu kita tarik dulu emosionalnya. Ketika emosionalnya udah dapat, anggap mereka saudara, anggap mereka partner, anggap mereka keluarga sendiri, empatinya kita dapetin, insya Allah teman-teman SDM ini dia merasa bukan sebagai employer ya, bukan, tetapi mereka juga akan merasa memiliki, seperti itu. Jadi tarik emosionalnya. Contoh misalnya ada keluarganya sakit, ya kita datengin rumahnya, kita sowan, kita kunjungi, bahkan kita kenalan sama bapak ibunya, keluarganya, seperti itu. Itu akan jauh lebih humanis ya, enak banget seperti itu. Bahkan ketika SDM-nya nggak berangkat sampai orang tuanya minta izin, seperti itu, karena emang sakit parah itu. Dan saya punya pengalaman, ada SDM saya itu bagian jahit ya, sakit berapa bulan ya Topik sakit? 3 bulan kan, tetap saya gaji secara variabel, saya gaji tetap. Dan 3 bulan itu nggak masuk sama sekali, sakitnya nggak tahu sakit apa ya saya namanya itu, tetap saya gaji, tetap saya datangin. Ketika dia punya anak juga ya, ini cerita lumayan ngeri, anaknya meninggal. Setelah itu datang ke vendor, kerja itu kayak nggak punya beban, nikmat. Padahal saya tahu dalam hatinya dia nangis gitu. 1 minggu setelah anaknya meninggal dikuburin, selesai, terus masuk kerja lagi, biasa ceria gitu. Karena wah ini dia bisa menjaga suasana kondisi vendor, dan itu salah satu manajemen untuk teman-teman bisa melakukan hal seperti itu di vendornya gitu. Oke, woi mantap ya. Jawaban singkat Mas Udin, satu lagi, lebih susah mana? Mengendalikan SDM secara tim atau mengendalikan emosi secara pribadi sebagai business owner? Sebenarnya paling susah sih ya diri sendiri kan. Diri sendiri. Ego diri sendiri ini yang memang hampirlah setiap manusia 97% itu susah untuk mengendalikan dirinya sendiri. Bahkan ketika dapat pelunasan atau DP besar, desainnya belum masuk, beli Vespa baru. Ya bisa jadi seperti itu. Atau beli handphone baru gitu misalnya. Jadi itu yang bahaya. Yang numpuk di itu Elnos DP. itu Vespa DP semua ya? DP. Atau DP-nya dengan Vespa? Enggak sih, sebenarnya itu udah cash money man. Yoi. Kita bisnis harus cash money, kalau kredit aduh jangan. Oke. 30 detik terakhir, quote of the day terakhir dong. Apa tentang mengendalikan diri? Saya mau pakai bahasa kayak tadi tuh. Iya. Sok. Syekh, silakan Syekh. Sebenarnya gini teman-teman, mengendalikan diri itu tergantung kita sendiri ya.
kata-kata yang saya dapatkan dari Ustadz Husen, mensyukuri nikmat itu banyak orang yang melakukan, tapi menikmati syukur itu susah. Kita dapat orderan, syukuran dong, tapi menikmati rasa syukur itu gimana? Itu susah. Nah, itu yang saya tanamkan di pribadi saya, akhirnya untuk bisa kontrol emosional untuk hura-hura gitu. Hura-hura boleh, kayak misalnya saya hura-hura nih ke acara sensasi, ini hura-hura piknik gitu. Ngeluarin banyak duit, oke, iya. Tetapi manfaatnya banyak, bisa ketemu silaturahim. Dan jangan lupa silaturahim itu menambah pintu rezeki sama jodoh. Jangan lupa ada jodoh. Yang belum nikah, nah bisa jadi kan itu. Oke, thank you Mas Udin. Kenapa ini penting? Karena mengatur diri, memanage diri itu adalah hal poin pertama dalam bisnis. Ya. Lanjut ke Om Pei. Nah Om Pei, ini tadi kita sudah ngomongin tentang ada DP yang dipakai dulu buat beli PSP enggak ya? Ada DP dipakai dulu buat keperluan pribadi, uang juga gabung. Om Pei punya pengalaman enggak dari sisi manajemen secara keuangan kah atau secara bisnis seperti apa? Bisa dibantu sharing ke teman-teman. 2003 itu Om Pei salah satu plastisol pertama di Bandung. Yang lain biasanya Garmen yang punya plastisol. Yang punya plastisol yang rumahan hanya parental, hanya distribute merchandising zaman dulu. Jadi zaman dulu itu secara keuangan Om Pei bisa dibilang jaya banget gitu, edan pisan gitu, nggak ada pesaing gitu. Nah yang jadi masalah memang karena saya kan dasarnya dari marketing, saya dari Unpad. Saya tahu bahwa uang ini bukan uang saya. Jadi saya dari 2003 itu setengah mati untuk punya laporan keuangan. Punya laporan keuangan, laporan doang. Itu dari 2003 saya mulai rekrut akunting dan lain-lain. Gonta-ganti sampai tahun 2005 atau kalau nggak salah 2005 saya baru punya laporan keuangan yang benar. Nah, di situ saya baru sadar bahwa saya bukan merugi tapi hilang kesempatan. Contohnya gini. Ini yang saya suka cerita waktu kemarin cerita di TikTok juga. Saya kerjaan plastisolan itu sehari 12 warna itu bisa sampai 400 per hari. 19 palet jalan wet on wet. Anggap harganya 10.000. Ya, jadi kan ya 4 juta lah ya sehari. Nah terus masuk orderan itu gede, ya kan, gede banget. Masuk orderan HDC itu harganya 2 kali lipat, jadi 20.000. Tapi output saya itu hanya 80 sehari, jadi sehari itu hanya 1,6. Itu gede juga. Saya tidak rugi. Tapi asalnya HDC itu saya hanya ngizinin 30%, terus saya ada kepala produksi baru, tiba-tiba terbalik. HDC 70%, kerjaannya sisanya plastisolan 30%. Artinya kan saya hilang berapa juta. Tidak rugi, kita tidak rugi, tapi tanpa laporan keuangan kita nggak tahu. Nah itu yang terjadi dan alhamdulillah pas pertama kali saya 2005 itu punya laporan keuangan yang benar. Edan ternyata gini ya. Langsung kebijakan langsung dikumpulin, langsung oke HDC kita stop. Nggak bisa kayak gini. Kita fokus ke kaos band. Nah, kenapa saya dari 2003 sampai 2005 laporan keuangan kok susah banget? Karena akuntan yang saya rekrut suka ketuker dengan job keuangan. Penagihan, bikin invoice, bikin apa. Akhirnya dengan job keseharian yang seperti itu, teman-teman lupa untuk si akuntan itu lupa untuk bikin PR bulanannya, yaitu laporan. Kita rugi atau untung sih? Lupa aja itu. Jadi nggak ada laporan, hanya laporan yang ada laporan cash flow. Jadi maksudnya cash flow, utang harus dibayar tanggal segini, oke. Gaji harus dibayar sekian. Kita harus nagih si ini tanggal segini. Giro jatuh tempo tanggal itu. Tapi ya udah laporan berapa kita untung, berapa penambahan aset, berapa kita rugi atau apa-apa, nggak ada laporan. Nah maka itu teman-teman akhirnya saya punya keuangan dan akuntansi di 2007 ke atas. Sekarang terus terang
Saya job akuntansi bukan di outsource, jadi kerjanya dari rumah. Ya, work from home. Kan? Home, WFH. Nah, dan dia ke kantor itu hanya sekali seminggu. Jadi bisa sangat dihemat. Gajinya hanya setengah dari waktu dia full. Jadi teman-teman fokusin gimana caranya punya laporan keuangan, baik itu di outsource atau in-house. Nggak ada masalah di outsource. Namanya juga laporan yang rahasiakan kebijakan. Tapi kalau laporan orang akuntan publik, bukan akuntan publik, akuntan lemparan juga nggak ada masalah. Yang penting teman-teman bond, laporan penjualan dan yang kayak gitu-gitunya dikumpulin yang lengkap, yang rapi. Kurang lebih kalau secara manajer finansial Om P sih gitu. Nah Om P, ini kita nih laki-laki Om P. Laki-laki itu kan maunya ngeluarin, nggak mau nyatet. Gitu nggak sih? Sepakat nggak teman-teman? Ya laporannya paling gini, ATM tinggal 200.000 gitu kan. Nah, ada nggak sih sosok yang menurut Om P ini spesial banget yang ngebantu bisnis Om P itu dari nol sampai sekarang? Ya iyalah. Siapa? Tapi sebenarnya terbalik. Apa? Yang nyatet dulu saya. Yang nyatet kamu? Yang ngejalanin bisnis itu istri saya. Om P, laki-laki itu tulang punggung, istri itu tulang rusuk. Istri saya itu leher. Oh, Kenapa leher? leher? Saya kepala keluarga, Yeah. tapi istri leher. Dan leher itu bisa menggerakkan kepalanya kemana dia mau. Maju sana, belok sana, itu leher. Oke, tepuk tangan teman-teman. Yes, saya sepakat teman-teman. Bisnis yang cepat scale up adalah bisnis yang memang disupport oleh pasangan. Benar. Khusus untuk hari ini saya mau dong lihat siapa sih sosoknya itu. Istrinya Om P mana? Ngacung. Maju dong Jangan ke depan dong. banyak-banyak. Teh maju teh. Yang ngacung satu Ya aja. tepuk tangan teman-teman. Maju dong. Karena ini menjadi yang penting juga teman-teman. Untuk kita yang laki-laki, untuk mengontrol, memanage segala sesuatu itu tidak seperti perempuan. Laki-laki itu tidak multitasking. Nah, di samping situ teh, kita mau dengar sharingnya juga karena saya yakin di sini teman-teman sudah berkeluarga dan ini tambahan sebenarnya. Tolong panitia dicatat amplopnya ditambah 1 ya. Teh, bantu dong cerita bagaimana Teteh membantu Om P dalam memanage bisnisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung diajak ke bawah gini. Ditodong. Jarang-jarang saya naik panggung jadi asa grogi. Karena kursinya kosong Teh, nggak boleh kosong, harus diisi. Silakan Teh. Iya, jadi sebetulnya dari awal kita memang udah komitmen untuk bareng ya. Jadi saya alhamdulillah waktu selesai kuliah nilai cum laude segala macam gitu, udah banyak yang nerima tawaran pekerjaan, tapi saya nggak ambil karena saya emang dari awal udah pengen usaha bareng. Dan kebetulan usahanya dari awal di bisnis sablon dan konveksi. Itu dari awal banget kita menikah sampai sekarang, alhamdulillah ya itu sesuatu yang patut disyukuri banget. Bahwa kita di bisnis ini ya selama pernikahan kita ya Om P ya di bisnis ini. Berapa gitu. tahun? Berapa tahun Teh? Kami menikah tahun 2000. Berarti 23 tahun. Ya sekitar segitu. Oh, Itu tepuk tangan teman-teman. walaupun awalnya nggak langsung punya tempat produksi ya. Yeah. Jadi awalnya kita masih maklun gitu ya. Oh punya clothing dulu ya. Punya brand dulu awalnya. Jadi bareng teman-teman gitu. Kita ngerasain yang produksi kita berdua tapi kita punya 8 desainer apa 5 desainer ya? 5 desainer, kebayang nggak? Dan itu semua anak FSRD ITB. Pusing banget lah sebenarnya. Ya dari situ belajar banyak ya Om P ya. Tapi memang dari awal sih kita bareng terus. Awal-awal ributnya parah, berantemnya parah. Soal kerjaan, soal tumpang tindih peran segala macam gitu. Tapi mungkin beriring waktu kesini gitu ya. Sampai ada masa kita ada satu teman dekat nih, bisa dibilang kakak ya. Dia jadi penengah kita. Sampai kita disuruh bikin kamu tuliskan peran kamu apa, tanggung jawab apa, job desk segala macam gitu. Nah setelah itu ditulis ya di kertas gitu dan dipasang di tembok ya. Jadi biar kita tiap hari ngelihat gitu, biar nggak tumpang tindih segala macam. Ribut di depan karyawan itu kan gak enak banget ya. Itu kita sempat kejadian juga kayak gitu, lagi stres-stresnya segala macam gitu, kerjaan banyak segala macam, tapi kan ego masing-masing ada gitu. Setelah dibikinin job desk yang jelas, peran yang jelas, dari situ alhamdulillah masing-masing udah pada tracknya gitu ya. Ya udah dari situ sih sampai sekarang alhamdulillah jalan terus dan kita hampir nggak pernah ribut ya sekarang ya Om ya. Nggak pernah ribut sekarang. Jadi udah tahu ininya
formulanya. Terakhir, mau sampai kapan mendampingi Om Pei berbisnis? Kalau bisnis, kayaknya aku bukan tipe orang yang diem ya. Mau di sablon atau di apapun emang seneng juga. Jadi mendampingi kayaknya gimana Sampai ya? maut memisahkan, itu jawaban yang saya tunggu-tunggu teh. Enggak, maksudnya aku berencana kalau ada apa-apa pun kan kalau misalnya terus sama Om Pei gitu ya, walaupun siapa yang dulu meninggal tapi kita tidak menikah lagi, akan ketemu lagi nanti di akhirat. Catat Om Pei. Tepuk tangan teman-teman. Oke, kita ada sesi tanya jawab ya. Boleh 3 penanya. Saya udah boleh turun? Jangan, tetap stay, dampingi lah. Katanya mau sampai maut memisahkan. Oke teman-teman, 3 penanya silakan. Boleh teman-teman bertanya kepada siapapun. Dapat hadiah, wih hadiahnya laptop 32 inch. Silakan, 3 penanya. Itu yang lagi turun kayaknya. Yang mana? Ini yang lagi bertiga nih, bocah-bocah mau nanya. Oh ada 3 nih, silakan. Itu yang di depan yang rambutnya rada bule mau tanya silakan. Kemana ke sini? Yang mana? Silakan teman-teman, ini ada hadiah loh buat penanya 3. Kayaknya udah jelas semua mas. Kamu mau nanya? Kamu mau nanya? Oke, ya kalau gitu saya deh. Siapa yang tahu quote pertama yang tadi disebutkan Mas Udin? Versi bahasa Arabnya. Ya. Silakan. Wah susah nih, pada pemalu orang Indramayu. Oke, kapan Mas Udin memulai bisnis deh? Silakan. Ya, maju ke depan Mas. Maju. Oke, pertanyaan yang ketiga. Apa nama brand Om Pei? Ulangi, turunin dulu. Apa nama brand Om Pei? Yang pegang bayi. Yo, yang megang bayi, mana? Mbaknya, masuk mbak. Mas, saya minta mas bertanya kepada 2 orang ini. Pertanyaan 1 aja. Ditodong kan? Ini saya kasih dulu hadiahnya. Tanya apa aja, silakan. Buat Mas Udin, untuk mengatasi apa masalah di dalam produksi ya, tentang biar baik sama SDM, biar apa sih? Itu gimana sih? Biar enak gitu. Nanti dijawab ya, tahan. Mas, tunggu ya. Mbak, saya mau nanya, Mbak minta tanya dong kepada Teh istrinya Om Pei, Teh As. Mbak, suami juga di sablon? Oke, silakan. Punya pertanyaan apa kepada pasangan trainer ini? Terima kasih buat kesempatannya. Saya mau nanya, gimana ya buat saling komunikasi buat masalah dunia persablonan. Soalnya saya juga suami saya tukang sablon. Yang mana suaminya? Bapak Erdi, mana Bapak Erdi? Oh Erdi. Kenapa? Kamu suka cekcok juga? Ya karena mungkin saya baru ya berumah tangga dan usahanya baru dilakonin juga bersama jadi biasa cekcok terus malah. Oke. Ini bisa jadi curhat ini rumah tangga gitu ya. Oke, 1 pertanyaan lagi, 1 orang lagi. Wih, silakan Mas, maju ke depan Mas. Ya itu, belum ada pertanyaannya udah maju dia. Ayo sini Mas, kamu. Iya kamu. Lari Mas. Oke, sambil nunggu silakan Mas Udin dijawab dulu pertanyaannya. Mas sabar ya. Mbaknya duduk aja Mbak, nggak apa-apa Mbak. Cek. Tadi ini belum kenalan. Oh ya. Saha namina teh? Nah, ini ada Kang Denny ya dari Tasik. Ini magician ilusionis. Sama-sama begini Mas. Kayaknya untuk SDM buat Mas Denny mudah ya karena bisa menghipnotis SDM-nya kali ya. Jadi memang orang akan nurut itu harus dihipno. Tetapi cara hipnotis itu kan wah dihipnotis biasa, tetapi kita punya terapi. Jadi hipnosis seperti itu. Caranya bagaimana? Lihat situasi kondisinya.
Jadi misalnya kultur budaya teman-teman di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jogja kan berbeda-beda nih. Orang Jawa Tengah, orang Jogja itu akan lebih dapat, itu dipangku istilahnya. Jadi saya pernah mendengarkan filosofinya Mbah Jiwo, Sujiwo Tejo. Bahasa Jawa itu kalau dipangku mati. Jadi istilah itu akan larinya ke sana. Contoh, misalnya Mas Denny masuk ke pemerintahan nih. Begitu masuk ke pemerintahan, dikasih uang, dikasih jabatan, dikasih itu. Terus habis itu suruh bunuh dia, pasti mau. Nah, caranya dihipnotis seperti itu. Jadi, tapi aplikasinya di vendor nanti berbeda-beda ya sesuai kultur budayanya. Ternyata di vendor itu ada orang Batak, ada orang Papua, ada orang Sunda. Jangan disamakan secara psikologisnya. Makanya tadi di awal kita tarik emosionalnya. Begitu kita tarik emosionalnya, terus dia dapat chemistry-nya akan dapat dan akhirnya tiktokannya lebih enak. Seperti itu kan. Yuk tepuk tangan teman-teman. Saya juga tadi hipnotis dia untuk maju. Saya akan kembali ke alamnya. Oke, Teas. Pertanyaan dari mbaknya tadi. Suaminya mana? Tolong dampingin dong. Mana panitia? Suaminya mana? Ini mana? Silakan Teas. Oke. Sebetulnya nggak ada trik khusus gitu ya, tapi memang komunikasi itu penting banget. Awal-awal kami juga kan tadi saya cerita ya, emang cekcok ribut dan cekcoknya itu masalah kerjaan gitu, jarang kita cekcok masalah pribadi atau apa gitu, benar-benar kerjaan. Itu sebelum kami tahu tugas masing-masing gitu. Jadi kalau dulu waktu Om Pe yang megang, saya nggak terlalu banyak ini ya, saya pegang keuangan gitu ya, makanya kita ambil keuangan karena biar menghindari cekcok segala macam gitu, karena dengan adanya data itu ngurangin emosi. Jadi adanya data keuangan itu ngurangin emosi. Terus yang kedua, sekarang di bisnis saya yang pegang. Nah, Om Pe juga nggak bisa tiba-tiba nge-skip kerjaan apa yang udah saya jadwalkan gitu. Jadi masing-masing yang penting punya ininya aja sih, punya tahu perannya, tanggung jawabnya di mana gitu. Ketika saya yang mimpin, ya Om Pe harus ada bilang dulu, komunikasi dulu kalau mau apa-apa gitu. Dulu juga waktu Om Pe yang mimpin sama saya juga kayak gitu. Walaupun saya sering kalau saya sering ngegodanya gini, ayolah gimana lah gitu. Gimana tuh, karena saya tuh kalau mau sesuatu pasti harus terlaksana. Ini kayaknya kita bakal setelah sekian lama cekcok lagi Mbak. Malam ini ya. Om Pe, komunikasi terbaik dengan istri itu di mana sih? Saya sempat mau kayak gitu, saya sempat. Tapi gini, memang kalau ditanya, kita sempat nulis. Jadi komunikasinya nggak verbal langsung, tapi dengan tulisan. Tapi nggak terlalu berhasil juga sih, pada akhirnya ngomel juga gitu. Yang paling jelas, yang paling benar sebenarnya, ya trik kalau menurut Papa ya. Papa. Menurut Papa. Job desk seperti yang kata Teas itu jelas. Teteh punya posisinya apa, perannya apa, terus AA-nya, ARD, dia apa perannya? Contohnya kalau sekarang Teteh bagian belanja, ARD bagian produksi. ARD harus menghargai kalau Teteh sekarang ngambil keputusan belanja di sini gitu atau di situ. Kalau memang ternyata ada masalah, evaluasi. Ya contohnya Teteh milih untuk beli bahan yang murah. Ternyata ada masalah. Ya baru evaluasi. Tapi nggak bisa terus RD tiba-tiba mengatur keputusan Teteh yang memang punya wewenang di bidang itu. Nah, yang bikin saya dulu cekcok dengan Teas itu kalau saya banyak ngomong tapi nurut. Ngomel. Om Pe, jangan ngerjain itu. Oh, tapi nanti kan gini, tapi saya kerjain. Saya nurut, saya nggak ngerjain gitu maksudnya. Kalau Teas enggak, terbalik. Tidak ngomel dan tidak nurut. Oh, bahaya ini. Nanti malam akan terjadi pertempuran kayaknya. Jadi di saat jangan kerjain, diem aja. Tapi dikerjain gitu kan. Nah, tapi pas di saat kita udah mencatat semua peran kita dan kebetulan sekarang udah berapa tahun ini TAS yang mimpin, saya ngikut kebijakan TAS. Saya ngasih masukan, saya ngasih nasihat, saya kasih ide. Tapi apakah TAS mau nurut atau enggak itu gimana TAS, karena TAS yang megang kendali.
Teas yang tahu keseluruhan, bukan saya. Iya, Iya. tapi saya itu ya jarang kalau ada masalah. Jadi misalnya masalah produksi, kan karena saya yang pegang, saya selesaiin dulu sendiri. Tapi kalau udah saya mentok dan gitu, saya bilang ke Om Pei datang ke produksi, itu anak-anak udah segen aja kalau Om Pei ke produksi. Tapi alhamdulillah tiap kali Om Pei ke produksi, hal kecil yang kita nggak kelihatan gitu ya. Terus Om Pei tiba-tiba datang kelihatan gitu, dan itu solutif gitu ya, ada solusinya. Jadi memang, jadi maksudnya tuh memang gimana ya, jadi kita saling ya sekarang ya Om Pei ya, Iya. gitu. Ya alhamdulillah sih itu memang dibangun prosesnya lumayan lama. Utamanya sih dari komunikasi kita dulu, cara kita berbicara, cara kita nyampein itu penting banget gitu. Karena kalau dari awalnya kita udah kesel-keselan, itu susah ngomongnya. Itu Oke Mbak, makanya sih. nanti bisa minta kontaknya biar konseling rumah tangga nanti sekalian. Terima Iya, kasih. boleh. Iya, iya Oh. benar. Diomelin sama istrinya nggak? Ya, Oke buat Mbak, teman-teman. thank you ya, makasih banyak. Oke, kita punya satu penanya lagi Om Kang Pei. Yana, aku ngumumin sedikit tentang TikTok. Aku insya Allah akan live setiap hari selama 3 bulan ini. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar pisah warna dan lain-lain bisa @ompei_parental di TikTok. Siap, Tapi jam Om 2 Pei pagi. _parental, jam 2 pagi ya. Enggak jam 10 malam. Jam 10 Oke. malam. Satu lagi penanya kita ini kayak pertanyaannya akan sulit nih. Silakan Mas. Kenalin dulu dari mana? Nama saya Andi dari Cirebon Timur. Cirebon Timur. Mau nanya sama siapa? Buat Om Pei nih, kan waktu usaha apalagi sablon ya, gampang banget tuh. Dapat kasarnya orderan banyak, rendah. Nah, kadang-kadang gini, caranya bujuk istri buat bisa ikut bantu gitu. Caranya. Soalnya jujur saya nggak bisa manajemen. Oke. Saya lama di manajemen. Istri ada ikut gak sekarang? Oh, enggak. Oke. Istri saya juga berkarir kebetulan, punya karir sendiri. Jadi waktu Mbak As dibujuk tuh bujuknya pakai apa gitu. Oh, bujuknya. Ya, silakan. Sudah paham ya? Udah itu aja. Karirnya tadi apa ya? Guru. Karirnya. Karir Istri kan Radiografi. Oh, radio. istri. Ronsen. Ronsen. Oh, dan masih kerja sampai sekarang. Masih. Cuma kayaknya bentar lagi deh. Oh gitu. Kalau saya sih beruntungnya mungkin karena istri saya suka dagang dan saya suka sablon. Cocok. Nah, memang istri saya backgroundnya dari pedagang gitu, teman-temannya keluarganya semua dari pedagang pasar Kosambi. Nah, saya backgroundnya dari tahun 80-an nongkrongnya di tempat sablon nenek saya gitu. Jadi passion saya bisa jalanin passion saya, istri saya bisa jalanin bisnisnya gitu, bisa ngeduitin ibaratnya. Kalau saran saya sih memang kita jangan maksain apa yang kita mau ke istri. Jadi istri memang dia punya hobi apa, dia punya passion apa gitu. Biar itu yang dia kerjain. Contohnya kayak saya punya temen menggali istrinya suka desain, disupport ke arah sana, mendesain lah istrinya baju anak. Nah kalau sekarang dia ibaratnya contohnya disuruh megang keuangan kan belum tentu bisa ya, dan belum tentu bisa handle stresnya gitu, karena ngatur keuangan itu seni gitu. Jadi nggak kita tutup tambal, ini order masuk, ini kita DP, terus kita dapat pinjaman baru turun seminggu depan dan bla bla bla. Itu nggak semudah yang kita pikirkan gitu. Nah kebetulan kalau Teas memang dari awal kamu ya bisnis ya, dari awal dagang ya gitu. Jadi kalau cara ngebujuk paling baik gimana mah? Mungkin beda ya. Kalau saya ya emang karena seneng dari awal, dan emang saya niat saya nggak mau kerja di orang gitu. Saya pengen punya usaha sendiri gitu. Alhamdulillah ketemunya sama Om Pei gitu ya. Jadi emang bener juga jangan dipaksain, tapi coba sering-sering dikenalin aja gitu, ngeliat gitu kita sibuknya seperti apa sih, ajak aja misalnya mau belanja, kan cewek itu paling seneng tuh belanja, jadi ajak ke toko kain nggak apa-apa gitu, biar kenal dulu gitu, biar ini dulu lah, hal-hal yang ringan aja dulu gitu. Nanti lama-lama kalau misalnya istri udah ngeliat kesibukan kita, dunia kita seperti apa, insya Allah sih akan ngedukung ya. Gimana pun semua istri kayaknya pengen suaminya maju gitu, semua istri pengen usaha suaminya juga jalan gitu.
Itu Mas, sih dari saya. tahun depan istrinya ajak ke sensasi. Iya, biar dia ketularan nantinya, terinfluence Kirain untuk bisa ikut istrinya banget. ganti. Hah? Kirain istrinya ganti. Oh, istrinya ganti katanya. Astaga. Kalau Oke. itu beda cerita. Jadi doa lo, amin. Ya, silakan kembali ke alamnya. Terima kasih. Tepuk tangan teman-teman. Jadi curhat ya kayaknya. Hah? Jadi curhat. Iya, jadi curhat. Oke, teman-teman, kita waktunya sudah habis. Oke, untuk statement closing, saya minta dari Om Pei dulu. Om Pei kasih dong beberapa kata gitu ya untuk bisa memotivasi teman-teman, khususnya teman-teman komunitas sensasi sama teman-teman sablon seluruh Indonesia. Kira-kira motivasi apa yang Om Pei mau sampaikan kepada mereka supaya mereka terus berjuang dan membuat bisnisnya semakin luar biasa. Tentang Silakan. finansial. Apapun. Kalau saya sih mungkin titip pesan aja, di saat kita berbisnis ingat uang yang masuk itu bukan uang kita. Itu bukan uang kita. Nah, itu adalah utang yang harus kita bayar dengan produk. Ya. Jadi kalau saran saya sih teman-teman mendingan punya gaji deh, meski kalian yang punya bisnis mending kalian punya gaji deh mau berapa juta gitu. Kalau ternyata nggak nyampe ya artinya perusahaan ngutang ke kalian gitu. Tapi kalau lebih ya jangan diambil gitu, itu uang perusahaan. Jadi kalian punya hak masing-masing di ya ibaratnya udah tahu sebulan itu aku punya jatah untuk dihabisin sekian. Jadi kalau tiba-tiba ada 10.000 kaos masuk dan lain-lain kita nggak kegoda gitu. Nah kalau udah beres, kalau kita ditumpuk setahunan ya, kalau udah beres baru oke, setahun ini kita punya duit sekian, kita bisa beli apa gitu ya, bisa nyicil rumah lagi atau semacamnya gitu. Jadi emang ditumpuk. Jadi kembali lagi moga-moga karena uang itu mesin, tulang, ibaratnya manusia tulang itu mesin ya, jantung dan lain-lain, bahan dan kain dan lain-lain. Uang itu darah, nggak ada darah mesin apapun yang kita punya nggak ada darah itu nggak akan hidup ya. Jadi jangan sampai kita kehabisan darah gitu. Maka itu teman-teman tolong saran saya, gimana caranya punya laporan keuangan, baca kalian untungnya berapa, ruginya berapa. Oke. Ya. Thank you, tepuk tangan teman-teman. Terakhir, Mas Udin nih ditunggu. Pakai bahasa Arab, Mas. Silakan. Syekh. Cek. Syukron kasiron. Masya Allah. Alhuna dawatil ala fal fulala ila qulabal fil fula inna bil fulus la ta'ala min walatul arabiyah. Amin. Ini ngomong bukan. Oh, doa itu. Iya. Bukan doa. Oke, naam, tafadhol. Oke. Tafadhol. Teman-teman, terima kasih di acara yang sangat berbahagia ini. Saya merasa terharu ya buat teman-teman, apalagi tadi yang menanya tadi, Mas siapa yang dari Cirebon Tremor? Jangan ganti istri, tambah istri 2. Contoh di samping saya nih. Men, ini salah satu pembisnis yang sukses. Bininya mau 4. Berapa? Istri itu 3. Istri 3. Kalau 1 is 1. Kalau 4 boleh. Is 4 itu. Teteh mau nambah? Ini Kacau loh. Oke. Sensor. Begini teman-teman. Alhamdulillah syukron ya. Yang tadi di awal coach itu sangat mempengaruhi buat psikologi kita. Kita berbisnis berarti mencari apa? Bukan mencari uang, men, bisnis itu. Mencari happy. Iya kan? Bisnis nggak ada uangnya nggak bakal happy, nggak bakal seneng. Bisnis diutangi terus, ya nggak bakal seneng, nggak ada duitnya, benar belum Cel? Jadi bisnis itu mencari kebahagiaan, bukan mencari uang. Ingat teman-teman, kalau mencari uang dagang, paham ya? Tadi bahasa Arabnya, kaifa akhafu minal fakri wa anna abdul ghani. Bagaimana saya takut akan kemiskinan, sedangkan saya hamba Sang Maha Kaya. Jadi terapkan itu. Saya nggak bakal takut dengan miskin. Orang saya itu hambanya yang Maha Kaya, Abdul Ghani gitu. Jadi teman-teman, carilah kebahagiaan dalam berbisnis. Seperti itu. Terima kasih so much right now. Berdiri.
Teman-teman tolong kasih applause yang paling meriah. Lagi, kurang kencang teman-teman. Lalu hitungan 3 kita hempaskan dengan hus gitu ya. Tepuk tangan teman-teman. 1, 2, 3 hempaskan. Hus. Terima kasih banyak. Saya Triana Suryaningrat dari Go Garment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.